Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini yang terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan pengurai atau jamur. Berikut adalah komponen rantai makanan yang terdiri dari produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu konsumen tingkat 1 yang terdiri dari herbivora atau pemakan tumbuhan, contohnya belalang dan kelinci. Konsumen tingkat 2, karnivora atau pemakan daging, contohnya katak dan ular. Dan konsumen tingkat 3 atau karnivora, pemakan karnivora lain, contohnya elang dan singa. Dan yang terakhir adalah pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Di dalam rantai makanan terjadi aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi tersebut kemudian akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya. Berikut adalah contoh rantai makanan. Yang berikut adalah jaring-jaring makanan. Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya ada satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan dari banyak rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain masih bisa mencari sumber makanan yang lain. Berikut adalah ilustrasi dari contoh jaring-jaring makanan. Apakah yang disebut dengan piramida makanan? Piramida makanan merupakan piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Berikut adalah kedudukan dari piramida makanan. Next, konsep piramida ekologi. Piramida semakin tinggi tingkatannya, maka semakin kecil luasnya atau mengerucut.
Ekologi. Ekologi mengkaji tentang interaksi antar makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Piramida ekologi adalah representasi grafis atau diagram berbentuk piramida yang menunjukkan hubungan antar organisme pada tingkat trofik berbeda yang berurutan dalam rantai makanan, dan berfungsi menunjukkan perbandingan jumlah biomasa maupun energi di antara tingkatan trofik satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis piramida ekologi. 1. Piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan jumlah organisme yang berada di dalam suatu daerah tertentu yang sebanding dengan luas piramida berdasarkan taraf trofik. Semakin tinggi tingkat trofik organismenya, maka semakin sedikit jumlahnya di lingkungan. Pelopor piramida jumlah adalah Charles Elton. Yang kedua adalah piramida biomasa. Piramida biomasa menunjukkan berat kering atau tanpa air organisme dari masing-masing tingkatan trofik dalam satu area yang sebanding dengan luas piramida. Piramida biomasa terestrial. Biomasa pada tingkatan trofik lebih rendah bernilai lebih besar dari biomasa pada tingkat trofik selanjutnya. Piramida biomasa akuatik. Trofik yang lebih rendah memiliki biomasa lebih kecil daripada trofik di atasnya atau piramida terbalik. Yang ketiga adalah piramida energi.
Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Semakin tinggi tingkat trofiknya, maka semakin sedikit energi yang diserap, yaitu 10% naik satu trofik. Mengapa hanya 10? Yang pertama, tidak semua bagian makanan akan dicerna, ada yang tersisa dan ada yang menjadi residu. Yang kedua, hanya sebagian dari makanan yang dimanfaatkan oleh organisme pada tingkat trofik berikutnya. Yang ketiga, sebagian energi yang diperoleh dikonversi terlebih dahulu sebagai sumber energi atau respirasi.